wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa baru di dalam pekan Sasidewa 2020. Di hari ketiga ini, kita akan membahas tentang sistem pendidikan dan perguruan tinggi Indonesia dalam revolusi 4.0. Perkenalkan, nama saya Eliawan Setio Arbentarso. Saya Kepala Badan Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama YSD Agrin Yogyakarta. Oke, sistem pendidikan di Indonesia, apa sih sebenarnya sistem pendidikan Indonesia atau bagaimana sistem pendidikan Indonesia? Kita lihat di sini secara organisasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020, pendidikan di Indonesia ini ada 5, yaitu pendidikan anak usia dini atau istilahnya PAUD, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Berdasarkan sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi ini akan menjadi 3, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi atau spesialis. Nah, pendidikan akademik ini adalah sistem pendidikan tinggi untuk penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Ya. Meliputi program pendidikan sarjana S1, magister atau master S2, dan doktor S3. Nah, secara organisasi dikelola oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud atau sering disingkat dengan Dikti. Ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah pendidikan vokasi. Ini adalah sistem pendidikan tinggi untuk penguasaan keahlian terapan tertentu. Ya. Nanti ada diploma 1, diploma 2, 3, dan diploma 4. Nah, ini dikelola oleh Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Ditjen Pendidikan Vokasi ini juga mengelola pendidikan profesi atau spesialis, ya, di mana program ini ditempuh setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana. Digunakan untuk penguasaan keahlian spesifik yang sesuai dengan profesi tertentu. Ya. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis perguruan tinggi ada 5, ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Universitas ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi. Ya, jadi ada 2 program, pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya, universitas ini akan didirikan dengan berbagai jenis fakultas dari berbagai jenis disiplin ilmu. Di Indonesia ada 666 universitas. Sedangkan institut ini dicirikan dengan adanya fakultas yang mempunyai disiplin ilmu sejenis atau serupa. Contohnya adalah Institut Sains dan Teknologi Agrin, ya, di mana mempunyai fakultas teknologi industri, fakultas teknologi mineral, dan fakultas sains terapan, yaitu satu rumpun disiplin ilmu, yaitu rumpun eksakta. Ya. Nah, di Indonesia terdapat 269 institut. Berikutnya adalah sekolah tinggi. Ini adalah sekolah jenis perguruan tinggi yang terbanyak di Indonesia, yaitu jumlah 2.490 sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini hanya mempunyai satu fakultas, tapi mempunyai banyak program studi dengan satu jenis disiplin ilmu. Contohnya misalkan sekolah tinggi ilmu ekonomi, jadi disiplin ilmunya adalah ilmu ekonomi saja. Nah, kemudian politeknik. Politeknik ini adalah setara seperti institut, namun hanya menyelenggarakan program pendidikan vokasi. Ya. Jadi mirip dengan institut, hanya bedanya program pendidikannya yang vokasi. Ada 324 politeknik di seluruh Indonesia. Kemudian akademik. Ya, akademik ini setara dengan sekolah tinggi, namun hanya menyelenggarakan program pendidikan vokasi saja. Ya, jadi satu jenis disiplin ilmu. Di Indonesia terdapat 861 buah akademi. Kemudian perguruan tinggi juga dibedakan dari cara mengelolanya. Ada perguruan tinggi negeri, PTN, perguruan tinggi swasta, PTS, dan perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Perguruan tinggi negeri ini adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah naungan Kemendikbud maupun kementerian yang lain. Sedangkan perguruan tinggi swasta atau PTS adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh yayasan yang terdaftar secara sah dan diakui oleh pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah di bawah naungan selain Kemendikbud. Ya. Ini kementerian lainnya. Nah, di dalam pengelolaan perguruan tinggi, Kemendikbud ini diwakili oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau disingkat sebagai LLDikti. Ya.
dengan tugas membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik PTN maupun PTS di wilayah kerja ini. Khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta ini di bawah naungan LLDikti 5. Nah, bagaimana dengan Institut Sains dan Teknologi? Kita lihat peringkatnya. Alhamdulillah pada tahun 2020 ISTAKL menduduki peringkat ke-90 dari 2.136 perguruan tinggi akademik. Ya. Dan peringkat ke-7 dari 269 institut dan peringkat ke-4 institut swasta se-Indonesia. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 ini adalah tatanan baru dunia, di mana yang dulunya sudah ada otomasi pada permesinan, sekarang ini kemudian teknologinya berubah, ya, di mana di situ akan disisipi oleh perpaduan antara bentuk digital dan bentuk teknologi yang menghubungkan antara fisik dan digital, di mana menggunakan media internet. Nah, revolusi industri 4.0 ini mulanya muncul sekitar tahun 2010, ya, di mana diawali dengan rekayasa intelijensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas antara manusia dan mesin. Kita lihat di sini tahapan revolusi industri, di mana pada perkembangan dari revolusi industri ketiga dan keempat ini jaraknya pendek dibandingkan tahapan-tahapan dari satu, kedua, dan ketiga. Nah, inti dari revolusi industri keempat adalah kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Nah, terus Anda sebagai generasi muda bagaimana menyikapi revolusi industri 4.0 ini? Nah, Aun dalam bukunya Robot Proof Higher Education in the Age of Artificial Intelligence ini menyatakan bahwa generasi muda ini perlu menggunakan literasi baru. Nah, apa sih literasi? Literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca, menulis, dan selainnya. Ya, ada 3, literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi digital ini adalah konsep membaca, menganalisa, menggunakan informasi di dunia digital atau istilahnya big data. Sedangkan literasi teknologi ini adalah pemahaman pada cara mesin dan aplikasi teknologinya yang bersifat wireless. Sedangkan literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu, desain atau perancangan. Nah, kita lihat di sini adalah pilar-pilar teknologi yang digunakan dalam industri 4. Ya, ada teknologi mobile, ada machine to machine, ada 3D printing, advanced robotic, big data, internet of things, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya nanti di industri itu akan dilakukan produksinya oleh robot dan dikendalikan oleh manusia di jarak yang tidak sama atau dari jarak jauh. Ya, sehingga dari belahan dunia manapun kita bisa menghandle suatu industri. Itulah konsep dari revolusi industri 4.0. Nah, tentunya untuk menguasai itu kita butuh skill atau keahlian. Nah, keahliannya berubah. Ya, konsep keahlian dari 2015 ke 2020 ini sudah mulai berubah. Ya. Nah, dampaknya bagaimana terhadap perguruan tinggi? Nah, kita dulu melakukan proses pengajaran, tatap muka, dosen mengajar, mahasiswa memperhatikan, menyimak, kemudian beralih mahasiswa mulai mandiri, ya, dosen hanya sebagai pembimbing atau motivator. Kemudian sekarang ini karena tuntutan revolusi industri 4, maka menjadi dinamakan MOOC atau MOOC. Apakah MOOC itu? MOOC itu panjangan dari Massive Open Online Course, yaitu suatu kuliah daring ditujukan untuk peserta yang tidak terbatas, ya, unlimited, dan aksesnya terbuka melalui jaringan atau web. Ya. Nah, di MOOC ini kita menyediakan kuliah interaktif, ya, antara mahasiswa dan dosen tanpa harus bertatap muka, hanya dengan media sosial. Nah, inilah kemudian menjadi cikal bakal pendidikan jarak jauh yang diperkenalkan pada tahun 2008, ya, dan populer semenjak pada tahun 2012. Ada beberapa penyedia MOOC yang top di dunia, didukung oleh universitas ternama di dunia di sini. Contohnya adalah Coursera dan Udacity. Ini adalah MOOC yang didukung oleh Stanford University di Amerika.
kemudian ada EDX ini oleh Harvard University dan MIT, kemudian ada Canvas yang ada di Berlin, Jerman, kemudian ada FutureLearn ini dari Open University di Inggris, UK, ya, jadi ada banyak sekali dan memang dominasinya pada umumnya adalah di Amerika Serikat. Ya. Nah, bagaimana dengan MOOC di Akbrin ini? Ya, saya mengembangkan online course ini sebetulnya semenjak tahun 2000-an, ya. Di awal-awal tahun 2000-an, dan baru di tahun 2006 ini digabungkan dengan Elista atau e-learning Yesda. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan open source learning platform, menggunakan software Moodle pada tahun 2010 dengan elearning.akbrin.ac.id. Seiring kemajuan zaman, kemudian dimutakhirkan dengan berbasis Camilo di kampus Akbrin ACID pada tahun 2014. Dan mulai 2020 ini kita mulai menggunakan SPADA, yaitu sistem pembelajaran daring. Nah, SPADA YST Akbrin ini merupakan sistem pembelajaran di YST Akbrin berbasis daring yang terhubung langsung dengan internet serta didukung dengan konten-konten yang terkini dalam bentuk digital. Ya, Anda bisa mengaksesnya di lms.akbrin.ac.id. Silakan Anda akses dan unduh panduannya, ya, karena nanti semua perkuliahan daring kita akan berada di LMS ini. Nah, SPADA sekarang kita lihat interface-nya seperti ini. Biasanya Anda bisa lihat di dalam panduan ini Anda klik, nanti akan silakan diunduh panduan untuk mahasiswa bagaimana menggunakan sistem SPADA ini. Nah, SPADA YST Akbrin juga terintegrasi dengan Learning Management System yang ada di Kemendikbud, ya, di spada.kemendikbud.go.id. Ya. Jadi kita resmi, dan ini adalah suatu usaha dari pemerintah untuk menggalakkan MOOC ini. Ya. Nah, di tempat itu kita juga bisa mengakses mata kuliah daring yang disediakan terbuka oleh perguruan tinggi yang lain. Ya. Anda bisa mengakses di lmspada.kemendikbud.go.id. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri menyambut hari baru. Sing-singkan dengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda. Terbang ke kota
Jadi gimana Mas kalau misalkan teman-teman mau masuk Pramista? Ya silakan datang aja ke Sanggar Batu Pramista. Ya kenapa sih kok harus Pramista gitu? Karena Pramista itu mempunyai banyak Karena Pramista itu asik. Asik seru. Tapi bagaimana yang berpikir Pramista itu kuno pramuka cuma tepuk dan nyanyi yal-yal bisanya? Kurang main. Kurang main ya? kalau Enggak. kalau mindset seperti dari itu, teman-teman dia belum saya yang tahu satu pramuka kontrakan denganku, siapa. katanya itu pramuka di kuliah itu kayak anak SMP, SMA. Nah, terus? Dan aku setiap kalau mau ada kegiatan pramuka selalu diejek, Nah, terus? katanya oh pramuka masuk kuliah masuk pramuka, tapi dia sebenarnya nggak tahu di pramuka itu di perkuliahan kerjanya apa aja. Tapi bagaimana Masnya menyikapi itu semua? Dia sikap ini masa bodoh aja ya, soalnya kalau dia kita menuruti bercocok dengan teman-teman nanti. Ya, jadi kita jalan-jalan sebentar ya. Kita lihat negeri di atas awan. Jadi pramuka itu nggak hanya sekedar yal-yal dan tepuk, teman-teman. Jadi kalian bisa daki bersama kami. Saat kalian masuk di sini, kalian adalah keluarga kami. Tidak ada perbedaan di sini. Pernah ada ragu bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam sesi yang kedua ini. Kita akan membahas tentang New Normal Adaptation atau adaptasi kebiasaan baru. Oke, kita lihat apa sih adaptasi kebiasaan baru tersebut. Ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru ini adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Ya. Memang ada kerancuan karena di situ ada kata normal, ya, bukan berarti kondisinya sudah normal, sudah tidak ada virus COVID-19. Tapi kata normal di sini lebih berarti kebiasaan atau rutinitas, ya, usual, regular, ya, sehingga lebih tepat disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ada banyak rujukan yang bisa dijadikan acuan untuk kegiatan AKB ini. Di antaranya adalah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan yang kedua adalah dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Nah, kebiasaan baru yang wajib dilakukan oleh setiap orang, ini wajib ada 5. Yang pertama memakai masker bersih saat keluar rumah. Kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, baik mata, hidung, mulutnya sendiri maupun orang lain, ya. Ketiga adalah jaga jarak lebih dari 1 meter dari orang-orang saat di luar rumah. Keempat, sering cuci tangan dengan sabun, kemudian dibilas dengan air mengalir paling tidak 20 detik. Dan yang kelima adalah selalu berpikir positif, optimis, dan tidak memperkeruh suasana, ya. Karena dengan cara seperti ini akan meningkatkan imun kita. Nah, dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini mempunyai tips, ya, agar tidak terpapar COVID-19, yaitu adanya perubahan perilaku, ya, ini kuncinya. Apa perilakunya? Perilakunya adalah hidup bersih, ya. Ini perilaku yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan disiplin protokol kesehatan. Anda harus wajib melaksanakan ini. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jika Anda sedang flu atau sakit demam atau sakit tenggorokan, sebaiknya di rumah, ya, agar tidak terkena virus dan kemungkinan juga tidak menularkan sakit flu-nya. Ya. Kemudian jangan lupa untuk membawa hand sanitizer, ya. Nanti
Tapi kalau dalam kondisi darurat di mana tidak ada air dan sabun, cairan ini bisa untuk menggantikan air dan sabun tersebut. Kemudian tidak lupa memakai masker dan menjaga jarak kurang lebih 1-2 meter terhadap orang lain ya. Dan ini bisa berlaku untuk semuanya. Ya walaupun itu sahabat Anda, ya teman dekat Anda, tetap kalau kita nanti bertemu mengobrol harus ada jaga jaraknya. Kemudian sering-sering mencuci tangan. Nah, ini juga harus pakai sabun dan sering dilakukan. Nah, kemudian kalau sudah kembali ke rumah, Anda langsung mandi, membersihkan diri agar bisa terlepas ataupun bersih dari virus ya, yang siapa tahu mungkin menempel di bagian tubuh kita. Kemudian kita juga membiasakan untuk tidak bersalaman terlebih dulu pada saat sekarang ini. Anda cukup menggunakan mungkin beberapa ucapan sayolo ataupun dengan gestur tangan ataupun siku dan sebagainya. Gunakanlah uang elektronik sebagai pengganti uang tunai ya. Kemudian kalau Anda menggunakan kendaraan umum, Anda jaga jaraknya. Ya. Nah, tentu kalau Anda ini bukan tipe Anda, karena ini untuk khusus balita dan lansia, memang sebaiknya di rumah, karena mereka adalah orang-orang yang rentan terhadap paparan virus COVID-19. Nah, adaptasi ini kemudian harus kita jadikan kebiasaan, yaitu biasa menggunakan masker, biasa membawa hal-hal yang mendukung kebiasaan baru ini ya. Ada tisu, ada vitamin C, ada hand sanitizer, kemudian alat makan sendiri, kemudian membawa peralatan ibadah sendiri. Ini penting sekali. Kemudian salah satu yang penting adalah bagaimana memakai masker kain ya. Karena masker kain ini adalah masker yang murah dan bisa digunakan berulang kali. Namun jangan sampai Anda lupakan hal-hal yang bisa menyebabkan terjangkitnya virus karena kesalahan dalam memakai masker kain. Ya. Jadi Anda harus tetap mencuci tangan, kemudian mengambil masker dengan cara di ujungnya dan mengecek apakah maskernya masih baik atau sudah kotor. Nah, sesuaikan dengan wajah Anda agar masker bisa menutup sempurna mulut, hidung, dan dagu Anda. Ya. Hindari menyentuh area masker di bagian muka. Ya. Dan setelah 4 jam, kita ganti masker kain yang baru. Ya. Kalau melepas juga harus hati-hati di belakang, kemudian Anda masukkan dalam kantong plastik, kemudian Anda cuci. Ya. Dan jangan lupa untuk cuci tangan setelahnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda hindari, yaitu memakai masker yang longgar atau memakai masker tapi di bawah hidung. Ya, jadi ini tidak akan berguna sama sekali dan kemungkinan malah nanti virusnya bisa masuk ke dalam masker di dalam. Nah, kemudian ini yang sering terjadi apabila kita bertemu dengan orang dalam jarak kurang dari 1 meter, hindari melepas masker ya, walaupun itu teman kita, ya, itu tetap harus menggunakan masker. Ya. Kemudian juga memilih masker kain yang baik, jangan sampai membuat Anda sulit bernafas ya. Dan tidak berbagi pemakaian masker dengan orang lain ya. Nah, ini adalah cara-cara menggunakan masker dan cara-cara untuk membersihkan masker ya. Sebaiknya Anda cuci dengan air panas ya, kurang lebih 60-65 derajat Celcius dan ditambahkan dengan deterjen. Kemudian jangan lupa dikucap dan dibilas, dijemur di bawah sinar matahari. Kalau Anda tidak yakin mataharinya cukup untuk mengeringkan, Anda silakan setrika masker tersebut. Nah, bagaimana kalau Anda ingin berkunjung ke kampus? Apakah diperbolehkan? Pada dasarnya, perkuliahan semester 1 ini akan dilakukan dengan sistem daring. Namun, jika ada suatu hal yang harus mengharuskan Anda datang ke kampus, maka ikuti protokol kesehatan yang diperlakukan. Ya. Yang pertama, cek suhu tubuh sebelum memasuki kampus. Jika petugas lupa ataupun tidak melihat Anda, maka sebaiknya Anda menghampiri dan minta dicek suhu tubuh. Karena suhu tubuh ini penting sebagai indikasi awal dari adanya paparan virus. Yang kedua, Anda menggunakan masker dengan benar, ketiga cuci tangan dengan sabun di tempat yang disediakan. Yang keempat, jaga jarak dengan yang lain dan jangan berkerumun, karena ini kebanyakan kalau sudah ketemu temannya lupa dan berkerumun saling berdekatan. Nah, ini yang sebaiknya dihindari.
Jadi ini adalah paparan yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.